Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Oke, minasang, konbanwa, ya. Karena di sini sudah malam, jadi saya pakai bahasa konbanwa. Nah, oke, teman-teman, saya di sini mau berbagi ataupun membahas tentang masalah hal-hal berkaitan tentang pekerjaan di Jepang ya. Maksud saya supaya teman-teman ini yang menyaksikan video saya ini yang kebetulan punya rencana ingin pergi ke Jepang ya, ataupun yang sedang proses mau berangkat ke Jepang, setidaknya bisa mempersiapkan diri lah ya. Nah, pada video kali ini saya ingin membahas tentang hal-hal apa saja yang kira-kira kita itu mudah kena bui ataupun kena marah. Nah, kesempatan ini saya ingin membahas dua faktor, teman-teman, ya. Ada dua faktor, di mana dua faktor ini sangat penting sekali. Dan dua faktor ini jangan sampai kita miliki lah ya. Nah, dua faktor ini kita harus buang jauh-jauh. Kita harus membiasakan sesuatu yang beda ya. Ketika kita mungkin di Indonesia kita memiliki sifat kayak gini. Nah, ketika kita berada di negara orang lain yang kebetulan negara itu ada negara maju, ya mau bagaimanapun kita harus mengikuti tradisi cara kerja orang luar negeri itu. Nah, apa aja sih dua faktor ini? Pertama, teman-teman, yang pertama itu adalah cepat ataupun jangan lelet gitu loh. Jangan lelet. Kalau jalan itu harus cepat. Kalau disuruh harus cepat tanggap. Dalam arti kalau kamu disuruh ambil itu kayu, ya kamu cepat-cepat ambil gitu loh. Kalau kamu disuruh ngitung itu kayu, ya dihitung, kamu ya cepat-cepat harus ngitung gitu loh. Jangan kamu banyak tanya gitu, harus hitung. Nah, kalaupun jalan itu harus cepat gitu. Cepat, tep. Kalau di Indonesia itu kan kita memiliki tradisi jalan ya pakai irama kan. Kita nggak jalan duduk gitu loh. Kalau kita jalannya cepat itu kita sudah pasti dibilang tergrusak-grusuk. Nah ya, istilah orang Jawa grusak-grusuk teman sih gue melaku. Nah, kalau di Jepang teman-teman ya, jalannya orang Jepang itu cepat gitu. Mulai dari aku pertama kali masuk, orang-orang jalan mau baik wanita maupun laki-laki, ketika dia jalan di jalan kota, dia itu jalannya cepat-cepat, nggak ada yang lambat. Makanya aku kadang-kadang heran, ini orang kok jalannya cepat amat gitu loh. Kayak seakan-akan itu mau terlambat di suatu pekerjaan, padahal itu jamnya masih jam pagi gitu loh. Emang setelah aku tanya sama senpai saya, ya emang tradisi orang Jepang di saat dia berjalan, emang gayanya jalan itu emang kayak gitu loh, cepat-cepat, nggak ada yang jalan-jalan itu lelet. Nah, makanya ini menjadi sebuah PR saya, ya saya harus kayak gitu juga, karena gini, untuk menyelamatkan diri saya gitu loh. Kalau semuanya saya jalan lelet, itu artinya kerja saya juga lelet, ya kan? Nah, itu harus kita hindari. Itu yang harus saya hindari supaya saya jauh dari bui, jauh dari dimarahin oleh baik itu senpai, baik itu bos, mandor gitu kan. Nah, saya harus sebisa mungkin jalannya cepet ya, kerjanya pun cepet. Kita pun kalau menghidupin mesin teman-teman ya, kita kalau memprogram mesin, mengukur besi, itu pun kita harus cepat teman-teman. Jangan sampai kita membuang-buang waktu. Kalau kita kelihatan kerja lelet, itu pasti kita kena marah ya, kena marah. Saya sering kena marah karena ya mengukur itu, membuat mesin itu kan agak sedikit susah ya. Jadi ya cara ngukurnya itu agak sedikit lama. Nah, itu kena bentakan teman-teman, asli kena bentakan. Kamu kalau nggak punya mental, ya udah mampus kamu di sini, nggak mungkin betah gitu.
Makanya ya kamu harus kuatlah mentalnya. Nah itu teman-teman, poin pertama itu kamu harus belajar kerja cepat ya, kerjanya cepat, cekatan, jangan bingung gitu loh. Pokoknya kamu itu sebisa mungkin ketika kamu memiliki karakter kerja lelet, kebiasaan kamu itu kalau ngapa-ngapa lelet, kamu betul-betul harus dirubah di sini ya. Kamu harus betul-betul bisa mensesuaikan tradisi di sini. Jangan sampai kamu membawa karakter kamu gitu loh. Jangan, karena ya ini demi kebaikan kita gitu loh, demi kebaikan kamu. Kamu kepengen nggak kena marah ya kan? Kamu di sini ya pengen aman-aman saja, karena ciri-ciri kita betah di sini itu ya lingkungan kita itu memberi kenyamanan. Nah siapa yang memberi kenyamanan itu ya kita sendiri gitu loh, kita yang membuat. Nah kalau kita kerjanya cepet ya, terus kita rajin, nggak pernah telat, nah ya mungkin orang Jepang juga bakal senang ke kita gitu loh, sikap dia pun ke kita itu ya akan enak ke kita gitu loh. Tapi kalau kita sampai jalannya lelet, disuruh lelet, kerja lelet ya, nah itu kena marah. Aku sudah yakin. Nah soal masalah bahasa ya oke lah, yang namanya bahasa kita itu orang Jepang mengerti lah ya, mengerti kalau kita itu. Sorry teman-teman, kayak mau ada masuk hewan. Karena ya orang Jepang tahulah bahasa Jepang itu emang betul-betul susah gitu loh, emang betul-betul susah, beda dengan bahasa-bahasa lain. Jadi di perusahaan saya semua orang itu memaklumi lah bahasa saya, tetapi bukan berarti kita itu diam saja gitu loh, mentang-mentang kita dimengerti tetapi kita tidak ada usaha untuk belajar. Karena kita hidup di negara orang, ya mau bagaimanapun kita dituntut harus bisa berbicara, setidaknya ya nyambung lah apa yang dia bicarakan kita maksud gitu loh. Ya jangan sampai kita 3 tahun di sini kita nggak bisa apa-apa kan, ya alangkahnya lah gitu kan. Nah itulah poinnya teman-teman. Kalau soal masalah bahasa jangan kalian itu terlalu dipikirkan lah ya. Kalau di sini insya Allah orang Jepang itu lebih mengerti, tetapi intinya kita di sini berusaha untuk belajar juga ya, intinya itu. Nah poin yang kedua ya, poin kedua, ketika kita diajari sesuatu, entah itu kosakata. Contoh ini kan di pabrik itu banyak kosakata nih ya kan, barang-barang penting. Nah itu pasti kita itu diajari ini loh namanya ini ya, ini loh yang namanya dai, ini loh yang namanya rora, ini loh yang namanya ketsok useng gitu loh, banyak ya kan ya, pasti kita diajari itu satu persatu. Nah kita jangan lupa kita harus bawa kertas ya, kita harus bawa buku, bawa pena. Setiap dia bertanya, kamu izin saya mau mencatat gitu loh. Nah kalau diperbolehkan kamu catat, dia tanya apa kasih tahu kamu catat. Nah kamu hafalin tuh teman-teman, karena kalau sampai kamu sudah diajarin kok besok kamu disuruh ngambil itu nggak tahu, pasti orang Jepang juga ya jengkel gitu loh. Kan udah diajarin kan, kenapa nggak dihafalin gitu loh. Makanya poin penting teman-teman, kalau kita diajari orang Jepang sebisa mungkin kita itu fokus, kita pahami gitu loh apa maksudnya gitu. Kalau sumpamnya emang betul-betul nggak maksud, kamu tanya. Kalau emang betul-betul nggak maksud, tapi kalau sudah kamu maksud, banyak-banyak kok hai ya, iya kalau Indonesianya iya hai wakarimashita. Nah kamu itu banyak-banyakin kayak gitu. Orang Jepang itu suka gaya-gaya kayak gitu, seakan-akan kita mudeng, tapi syaratnya mudeng betul ya teman-teman. Kalau emang nggak mudeng, kamu bilang aja nggak mudeng, wakarimaseng gitu loh ya. Nah itu teman-teman, jadi jangan sampai ketika diajari orang Jepang, jangan sampai kita itu jelor kelowor lah, kita nggak mau memperhatikan, terus kita pura-pura mudeng ya. Terus ketika diberikan soal diberikan kosakata terus kamu nggak mau menghafalin, ya itu jadi masalah gitu loh.
nanti kamu disuruh ambil apa itu tadi, ya kamu kena marah kalau kamu nggak mudeng gitu loh. Nah kayak aku kemarin teman-teman, ya bahasa emang penting sih, cuma kan yang namanya bahasa tetap berjalan lah ya seiringnya waktu. Kita nggak mungkin kalau kita 1 bulan di sini terus kita lancar dengan bahasa Jepang. Nah aku kemarin belum lama lah, 3 hari ini disuruh ngambil besi ya. Setelah ngambil besi disuruh dipotong di mesin pemotong dengan ukuran 1,5 meter gitu kan. Nah si mandor ini ngomong sama saya, tapi saya nggak mudeng, tapi dia sambil menunjuk gitu loh. Nah nunjuk besi, ya aku maksudnya tahu suruh motong besi, tapi dia nunjuknya ke arah mesin yang belum pernah saya pegang gitu loh. Mesin pemotong itu belum saya pegang. Nah maksud saya yang saya tangkep, saya itu disuruh ngambil besi terus dipotong di mesin itu gitu kan. Kan besinya itu ternyata ada di mesin itu, mepet dengan mesin itu. Nah akhirnya kan aku nggak mudeng kan, akhirnya aku tanya, "Sensei, watashi wakarimasen." Wakarimasen? Nah udah kayak gitu aku kena marah kan. Hayaku disuruh cepat. Aku bingung kan, aku tetap bingung. Aku langsung diam aja. Nah tak pikir-pikir, baru aku mudeng. Sambil mikir kan, untung aku pakai masker kan, jadi aku tuh sambil ketawa-ketawa, aduh apa ini gitu kan, aduh apa ini ya. Nah, akhirnya aku mudeng, akhirnya aku baru maksud, aku ngambil besi itu ya, terus diukur, kalau udah ketemu ukurnya disuruh motong di mesin yang sudah pernah diajarin di sebelah sana. Hai gitu kan. Terus aku ngambil tuh besi, terus saya ukur kan dengan ukuran 1,5 meter. Setelah itu saya kasih nih penanda, terus aku lari ke sana ambil, langsung saya potong langsung kembali lagi. Saya ides nih. Orang Jepang itu kayak gitu teman-teman. Jadi kalau kita nggak tahu, kita itu dituntut untuk tahu gitu kan. Nah kita dimarahin, cara nuntutnya itu kita dimarahin, dar gitu kan, ya marah betul gitu loh, dengan muka yang agak jengkel gitu. Nah tapi ketika kita tahu maksudnya, kita sudah melakukan dengan baik, ya orang Jepang itu memuji kita gitu kan, memuji kita. Jadi nggak kok dia marah terus dibawa terus baper, nggak mau ngobrol terus maunya marah-marah terus, enggak. Dia itu kalau udah kita tahu maksudnya, disuruh betul, dia pasti memuji kita. Dia memuji kita dengan ketawa gitu loh. Ides nih gitu loh. Nah itu ya saya sudah paham dengan gaya-gaya orang-orang Jepang, terutama di perusahaan saya. Ya memang yang suka marah-marah itu cuma satu teman-teman, mandornya. Ya wajar sih ya, namanya mandor ya. Itu emang suka-suka marah, emang serem. Dia kecil tapi ya serem gitu loh ya. Tapi ya makanya aku kalau berangkat itu pakai masker teman-teman, soalnya kalau aku dimarahin tuh hawanya pengen ketawa terus gitu loh. Karena ya nggak tahu itu kenapa, aku kalau dimarahin orang itu maunya ketawa gitu loh. Makanya aku pakai masker kain gitu kan. Nah akhirnya yaitu tadi ya, gitulah intinya teman-teman. Nah jadi intinya teman-teman, poin 2 ini kalian itu harus betul-betul kalian harus hilangkan ya. Pertama itu kerja kalian harus cepet. Lelet itu gak boleh lelet. Yang biasanya jalan lelet, yang biasanya kerja lelet, kamu itu harus betul-betul dirubah ya teman-teman. Supaya apa, kalian itu biar nggak kena marah ya, biar kamu nggak kena marah. Dah dengerinlah kata-kata saya. Kalau kamu nggak percaya silahkan besok buktiin lah, karena orang Jepang itu sukanya kerja cepat ya.
Terus yang kedua, kamu itu harus cekap tangkap ya, apa yang diajarin orang Jepang kamu hafalin gitu loh. Terus kamu ketika diajarin, kamu kalau nggak maksud bilanglah nggak maksud. Terus kalau seumpamanya maksud, banyak-banyaklah kamu itu hai, iya, terus hai wakarimasta ya, saya telah mengerti gitu loh. Banyak-banyak menganggukkan kepala tuh. Nah itu poinnya teman-teman, yang yang orang Jepang nggak suka lah intinya gitu. Pokoknya mah kalian harus hindarin itu ya, kasihan juga lu teman-teman. Kalau sumpahnya mental kamu kuat gitu kan, soalnya kalau orang Jepang itu nggak mungkin kan kalau kita dikembalikan lagi hanya gara-gara gitu kan, nggak mungkin. Yang jelas ya kasihannya kepada diri kita lah ya. Kalau mentalnya nggak kuat pasti akan menjadi sebuah tekanan batin. Nah, rasanya pasti kepengen pulang, pengen pulang, pengen pulang ya. Karena apa, setiap malam pasti udah memikirkan besok gitu kan. Setelah udah pagi, aduh was-was lagi mau berangkat. Setelah udah berangkat kena marah, pulang sebentar masih mikirin tadi kena marah, udah kayak gitu besok mau berangkat lagi mikirin lagi. Akhirnya nggak tenang gitu loh ya, akhirnya nggak tenang. Terus kalian nggak betah gitu. Mau pulang nggak berani gitu kan, nggak bisa. Mau kabur nggak tahu jalurnya ya. Makanya ya kita harus bisa lah membuat diri kita itu senyaman mungkin, sebisa mungkin ya, supaya kita itu nyaman di sini, kerjanya nyaman, kita ya lancar, nggak ada suatu halangan apapun gitu teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.